Obat, ngobrol sehat yuk. What's up y'all? Kembali lagi bersama Obat, obrolan sehat. Aku Asuki, aku Jauza. Dan ini kita nggak berdua aja, tapi ditemani oleh Dokter Afi. Hai. Nah, kali ini kita akan bahas seputar kesehatan mata. Benar banget, karena kenapa ya belakangan itu aku mataku suka berat, terus merah. Mungkin karena sering makan topan kali ya. Bener, tidur banget sih aku. Bener. Daripada kita banyak asumsi, ini langsung kita tanyain aja ke yang paling paham, Dokter Afi. Jadi dokter, kira-kira jenis-jenis penyakit mata itu ada apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau penyakit mata itu luas ya, maksudnya banyak banget gitu ya. Jadi kita nggak mungkin bisa bahas satu persatu. Jadi mungkin akan aku breakdown gitu ya, yang paling sering lah gitu ya, kasusnya paling banyak gitu. Nah, yang pertama ada mata merah atau bisa kita sebut konjungtivitis. Nah, ini penyebabnya bisa macam-macam sih gitu. Jadi misalnya mulai adanya benda asing yang masuk ke mata, kayak misalnya debu, reaksi alergi, bisa juga misalnya ada trauma di mata, bisa juga mata kering, itu tadi yang misalnya kita tahu lama menatap laptop atau layar HP dan lain-lain. Lalu yang kedua ada yang namanya katarak. Nah, pasti sudah sering dengar juga kan. Nah, kalau katarak itu memang kondisi di mana adanya kekeruhan pada lensa sehingga pandangan itu menjadi kabur atau buram. Nah, lalu yang ketiga ada rabun pada mata. Nah, itu sebenarnya dibagi juga, ada yang namanya rabun jauh atau miopi, lalu ada rabun dekat atau hipermetropi, dan ada juga yang disebut silinder atau astigmatisme. Oh, kayak yang pakai kacamata itu Ya, dokter? betul. Oh, itu penyakit mata ya. Wah, jadi banyak banget ya dok tadi kayak penyebab-penyebabnya, jenis-jenisnya kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen tahu sih gejalanya seperti apa, kayak yang konjungtivitis itu mata merah. Kayak antisipasi aja dokter. Oke, jadi kan tadi kita sempat bahas kalau penyebabnya itu berbagai macam ya untuk konjungtivitis, tapi rata-rata penyebab gejalanya itu yang pasti matanya merah ya, dan biasanya matanya akan lebih berair. Lalu biasanya akan ada rasa atau sensasi seperti ada benda asing di mata. Tapi biasanya konjungtivitis ini dia tidak akan mengganggu penglihatan gitu. Jadi biasanya penglihatannya sih masih normal. Cuma ya itu tadi, matanya merah, berair, dan rasanya kayak ada yang mengganjal di mata. Oh gitu, biasanya berapa hari sih dok? Apa cuma sehari doang terus oke gitu? Itu biasanya juga tergantung penyebabnya ya gitu. Jadi biasanya kalau mata merah itu dia umumnya sih bukan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi biasanya kita penanganan awal bisa sih pakai obat tetes mata. Nah, kalau tuh kita udah pakai obat tetes mata tidak membaik, sebaiknya sih ke dokter. Kalau makin parah tuh biasanya apa aja tadi tentang jenisnya? Kalau yang makin parah itu kan tadi kan udah dibahas yang mata merah ya dok. Nah, kalau misalnya ada tuh orang yang kena penyakit rabun sama katarak. Nah, dari rabun dulu deh, rabun ini kenapa sih dok? Oke, kalau rabun kan tadi ada beberapa macam ya, ada rabun jauh, rabun dekat, ada juga silinder gitu ya. Kalau untuk gejalanya sih, misalnya nih rabun jauh gitu ya. Nah, biasanya gejalanya adalah mata akan cepat lelah ketika dipaksa untuk melihat objek yang jauh. Dan juga biasanya mata akan buram, jadi penglihatannya akan buram tuh kalau melihat objek yang jauh. Lalu biasanya sering memicingkan mata atau menggosok-gosok mata gitu ya. Nah, itu biasanya gejala untuk rabun jauh. Kalau rabun dekat ya kurang lebih sama gitu. Jadi mata akan merasa lelah jika dipaksa untuk melihat objek yang terlalu dekat. Dan juga biasanya untuk melihat objek yang dekat dia juga akan kelihatan rabun gitu ya. Jadi buram gitu, nggak kelihatan jelas gitu. Kalau untuk yang astigmatisme biasanya pandangannya itu berbayang gitu. Nah, biasanya gejalanya sih seputar itu kalau untuk yang rabun mata. Nah, kalau untuk yang katarak ini dok? Nah, kalau katarak ini kan dia ada kekeruhan di lensa gitu ya. Jadi biasanya sih keluhannya juga yang pertama pandangannya itu akan kabur gitu ya. Biasanya juga berbayang. Bahkan kalau yang udah parah kataraknya atau sampai seluruh lensa sudah keruh, itu sampai nggak kelihatan gitu ya. Buta ya dok? Iya, jadi pandangannya benar-benar kayak tertutup kabut gitu, sangat nggak jelas gitulah. Nah, terus habis itu biasanya juga mata penderita katarak itu akan lebih sensitif terhadap cahaya. Tuh, jadi biasanya kalau dia di ruangan yang terang akan silau. Tuh. Dan juga biasanya dia penglihatan di ruang yang temaram itu akan lebih jelas dibandingkan kalau dia di ruangan yang terang. Tuh. Nah, biasanya kalau katarak seperti itu. Nah, tadi kan banyak banget ya dok, sudah dijelasin jenisnya, penyebabnya, gejalanya. Dan sebenarnya penting nggak sih kita menanggapi sakit mata itu dengan serius? Oke, tentunya penting ya. Jadi kan mata itu adalah jendela dunia, dan mata itu kan adalah salah satu
panca indera. Jadi indera utama yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi memang penting untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi misalnya nih kita ada keluhan-keluhan terkait mata gitu ya, yang mungkin udah lama nih gitu ya, atau kita anggap remeh, kita nggak periksakan. Nah itu harus diubah tuh. Kenapa? Karena semakin cepat nih kita mendeteksi gitu ya, atau kita memeriksakan diri, itu juga akan membantu untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius terhadap mata kita. Lalu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya kerusakan yang permanen. Dan yang pasti juga untuk membantu deteksi dini apakah ada nih masalah-masalah yang terjadi di mata kita. Jadi gitu guys, jadi kita tuh harus penting menanggapi sakit mata itu sendiri. Nah, tadi kita kan udah bahas nih mulai dari apa sih jenis-jenis penyakit pada mata, terus gejala-gejalanya. Nah, sekarang aku ada 2 pertanyaan untuk ngetes nih, apakah kalian nyimak dari percakapan kita tadi. Tuh, nah, pertanyaan pertama buat Josa. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada gejala matanya sering berair, terus ada perasaan seperti mengganjal di mata, nah itu merupakan gejala dari penyakit Mata merah dong. betul. Oke, 1 poin buat Josa. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua buat Asuki. Oke. Pertanyaan adalah mengapa menjaga kesehatan mata itu penting? Oke, supaya kita bisa mencegah komplikasi, mendeteksi dini kesehatan kita, kesehatan mata terutama, dan juga menghindari hal-hal yang takutnya nanti malah memperburuk kesehatan mata kita saat itu. Betul. 1 poin juga buat Asuki. Oke, jadi dari jawaban Asuki dan Josa membuktikan kalau kita sama-sama diskusi, sama-sama mendengarkan materi hari ini mengenai kesehatan mata. Luar biasa. Jadi gimana jawab pertanyaan tadi di awal udah terjawab? Sudah terjawab. Jawaban dari dokter Afi ini tak insightful banget ya. Jadi aku tahu nih kenapa aku matanya sering sakit, kenapa tiba-tiba berair. Nah itu karena mata merah yang sudah jelasin. Nah bener banget nih buat kalian yang lagi pada nonton di rumah, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, mungkin bisa langsung stay tune di video kita selanjutnya. Nah untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, aku pamit undur diri, aku Asuki, Aku Jauza. Dan aku Dr. Afi. see you guys in the next video. Semakin paham.